Ini ada satu hal tentang Habib Zain yang belum pernah kalian ketahui. Ini Habib Zain dan Habib Shadiq dari mulai kecil bareng sama saya, karena usianya cuma beda setahun. Tapi tolong antum jangan nangis, karena ini sangat menyentuh sekali. Tahun 84, waktu itu tanggal 10 PKI itu apa PKI? Berapa? 30 September. Seluruh santri yang ada ini diperintahkan untuk nonton film Gerakan 30 September di alun-alun sebelah yang sekarang menjadi, di lapangan sebelah yang sekarang telah dibeli oleh markas, yang sekarang jadi markas, digiring ke sana semua. Yang ada di sini tinggal saya, Habib Zain Baharun, sama satu lagi tata usaha namanya Sayyid Umar Al-Khirid dari Madura. Kebetulan di depan situ ada pohon mangga. Buahnya luar biasa sekali. Saya disuruh sama Habib Zain dan Sayyid Umar untuk mencuri mangga naik ke atas. Saya ambil taruh di kaos. Katanya Habib Zain, mumpung tidak ada Abuya. Dipikir Habib Hasan sedang ngawal santri nonton G30 SPKI. Nggak taunya sepeda motor masuk dari situ. Saya ada di atas. Saking setianya Habib Zain, sampai-sampai dia lari meninggalkan saya. Saya diam tidak bergerak di atas, takut ketahuan. Akhirnya ada satu namanya Ali Al-Mahdali dari Pontianak. Persis turun dari motor, beliau berdiri di bawah tangga. Lalu beliau memanggil Ali, Ali, sini. Ini mangga di atas sudah banyak yang matang. Beliau tidak lihat ke atas. Dalam hati saya mudah-mudahan Habib Hasan tidak lihat ke atas. Ini mangga di atas sudah matang-matang. Iya, Ustadz. Jadi dulu di Bangil ini tidak ada Habib. Semua habaib maupun kiai dipanggilnya Ustadz zaman waktu itu. Kami pun dulu manggilnya Ustadz. Ali, ini mangga sudah matang-matang. Iya Ustadz. Nanti lihat ke atas. Lihat. Iya Ustadz. Nanti ente kasih tahu ke Quraisy, karena waktu itu saya ketua keamanan. Jadi sebelum Habib Yahya sama Habib Ali Al-Hamid jadi ketua keamanan, saya yang setiap hari alhamdulillah mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan oleh kalian semua, 5 rotan setiap malam pasti hancur di masjid ini. Yang kena takzir satu orang 75 kali, 100 kali. Ada pernah dari Pontianak, orangnya hitam saya lupa namanya, besar, itu kena pukul 115 kali. Bukan Sahri. Kalau Sahri sama Hadiri saya kenal. Singkat cerita, ini saya ingin menunjukkan betapa setianya, betapa mulianya akhlaknya Habib Hasan dan betapa setianya Habib Zain Baharun. Jadi katanya dia, Ali, nanti kasih tahu Quraisy, ini suruh kasih tulisan di paku, di pohon, santri dilarang mengambil
dilarang mengambil mangga. Saya ada di atas. Subhanallah. Satu kejadian, satu kalimat, satu ucapan memberikan dua manfaat. Pertama, menyadarkan saya bahwa saya salah. Dan yang kedua, memberi tanggung jawab kepada saya. Dengan kata lain, beliau ingin mengatakan, jika seandainya kamu diberi tanggung jawab, maka jangan menjadi pertama kali orang yang melanggarnya. Dicatat sama beliau di bolpen, santri dilarang mengambil, saya nggak tahu melarang atau haram, dilarang mengambil mangga. Sudah, setelah besoknya saya tempel. Saya sudah tidak berani lagi ngambil. Habib Zain datang ke saya. Hasan, kita rujaan ngambil mangga. Ana bilang, ana tidak berani. Karena sudah dikasih tahu sama Ammi Hasan dan ana sudah malu. Apa isinya? Nanti lihat, baca katanya Habib Zain. Santri dilarang mengambil mangga. Kita kan keluarga bukan santri. Akhirnya terus terang saya tergoda juga pada akhirnya. Karena saya pikir ini ijtihad beliau, man ijtahada wa asaba falahu ajrani wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Jadi kita tidak ada yang salah insyaallah. Sama juga seperti Habib Shadiq. Cuman kejadiannya bukan di Dalwa, di Hadramut. Kebetulan waktu kami berangkat ke Hadramut angkatan pertama itu, yang sudah bisa baca kitab, sudah bisa ngajar, sudah hatam alfiyah itu saya, Habib Shadiq, Ustadz Mulkani belum, masih di bawah kita. Jadi saat kita mau berangkat ke Hadramut, Habib Hasan tahu bahwa kamu nanti di sana akan baca Jurmiyah lagi, akan baca Mukhtasar Latif, akan membaca Risalatul Jami'ah. Dan waktunya sudah ditetapkan 4 tahun. Maka Habib Hasan mengatakan, kamu kalau ke sana jangan terlalu fokus dengan pelajaran. Di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Tapi fokuslah kamu kepada khidmah dan tabarruk kepada para salaf yang ada di sana. Baru di tahun terakhir kamu fokus kepada pelajaran. Karena saya mendapat amanat untuk fokus kepada khidmah, maka saya pegang kuncinya dapur Darul Mustafa. Di dapur itu ada freezer besar. Di dalam freezer ada es krim beraneka jenis dari Saudi, dari Abu Dhabi, milik Habib Umar bin Hafid. Habib Shadiq sebetulnya tidak boleh masuk ke dapur. Tetapi karena dorongan yang kuat dari es krim yang ada di dalam freezer, beliau mencari cara bagaimana supaya dibenarkan dalam dapur, dan ketika membuka dia bilang, saya minta es krim ini. Saya bilang jangan. Jangan, Beb. Kenapa? Ini punya Habib Umar. Amanat, saya yang pegang kunci. Kata Habib Shadiq, saya kesian sama ente ya Quraisy. Saya bilang, kenapa kesian? Ente memandang Habib Umar sempit. Saya bilang, maksudnya sempit apa? Ente melihat Habib Umar hanya sebagai seorang guru, tapi tidak melihat Habib Umar sebagai seorang tua, sebagai ayah. Saya mulai pengalaman dari Habib Zain dulu, mulai berpikir saya.
Ini kayaknya ada bakat bersama. Saya berpikir, ini apa kira-kira ini, modusnya apa ini kira-kira. Kata dia, ana wallah yakin inti pengen juga sama es krim. Dia bilang ke saya, Hadramut panas, ada es krim yang seger, punya guru yang hatinya rahmat kayak Abu Hasan. Katanya Habib Shadiq, ayo kita makan es krimnya dengan keyakinan bahwa beliau adalah orang tua kita dan tidak ada namanya orang tua yang jahat sekalipun akan marah kepada anaknya gara-gara es krimnya dimakan. Akhirnya saya mengalah juga seperti ngalah mangga kepada Habib Zain dan pada saat itu kita sama-sama makan es krim.